Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Pulau, pantai, dan gunungnya yang banyak membuat masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan keunikan. Dan setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari segi alam, kebudayaan, tradisi, dan begitu pula dengan legenda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Masyarakat Indonesia sangat melekat pada sifat tradisionalnya. Karena itulah, aspek budaya di Indonesia sangat kental secara keseluruhan. Legenda, cerita rakyat, atau yang biasa disebut dengan folklore adalah salah satu kebudayaan yang kehadirannya menjadi bagian dari identitas sebuah wilayah. Jadi, folklore memang perlu dikembangkan dipelajari, sebagaimana yang sedang saya lakukan sekarang. Oke, mari kita lanjutkan. Tahu nggak sih alat yang mereka gunakan ini apa? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah dan sering melihat alat ini, namun nama dan manfaatnya seringkali terabaikan. Alat ini bernama lesung. Lesung adalah alat tradisional yang digunakan dalam pengolahan padi menjadi beras. Padi yang akan diolah ditaruh di dalam lubang, lalu ditumbuk dengan tongkat tebal dari kayu secara berulang kali sampai beras terpisah. Selain itu, lesung juga digunakan sebagai alat kesenian tradisional berupa permainan instrumen musik perkusi yang bernama gejok lesung. Permainan ini dimainkan bersama dengan memukul kayu secara bergantian, sehingga menghasilkan suara yang saling sahut menyahut yang memiliki irama unik sekaligus indah. Gejok lesung ini berasal dari Yogyakarta. Nah, kalau udah sama-sama paham tentang apa itu definisi dari lesung, pada bagian selanjutnya aku akan menjelaskan tentang salah satu cerita rakyat yang menarik yang berada di Provinsi Banten. Seperti yang bisa dilihat, Banten ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa, yang mana letaknya dekat dengan perairan. Sehingga Banten sendiri juga memiliki banyak sekali pantai. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang legenda yang ada di Tanjung Lesung. Dikisahkan di sebuah pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok yang tampan dan gagah. Ia selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang di pinggir pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon dan terlelap. Ia bermimpi mengembara ke arah utara dan bertemu dengan gadis yang sangat cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum kepadanya sehingga Raden Budok pun sangat takjub dan terpesona. Sejak saat itu, ia tidak bisa melupakan dan selalu terbayang-bayang tentang gadis yang ada dalam mimpinya. Ia merasa kejadian itu nyata. Akhirnya, ia memutuskan untuk benar-benar mengembara ke arah utara. Raden Budok pun melakukan perjalanan menuju Pantai Cawar. Mulanya ia mengembara bersama kuda dan anjingnya, tapi perjalanan selanjutnya ia lakukan dengan berjalan kaki tanpa binatang menyertanya. Ketika sampai pada suatu sungai, ia beristirahat dan mendengar bunyi lesung yang indah sekali dari seberang. Ia merasa bahwa lesung itu dimainkan oleh gadis yang ia cari. Alunan bunyi lesung terdengar dari dalam kampung. Ia pun segera pergi dan melangkah ke sumber bunyi lesung. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, terlihat beberapa gadis kampung yang sedang asyik bermain lesung. Raden Budok terpesona menyaksikan tangan gadis-gadis tersebut yang begitu lincah dan terampil. Ternyata kebiasaan bermain lesung merupakan tradisi penduduk kampung saat akan menanam padi. Namun, tradisi itu tidak akan mereka lakukan jika bertepatan dengan hari Jumat, karena hari Jumat dianggap penduduk sebagai hari yang keramat. Rupanya, gadis yang bernama Sri Pohaci adalah pemimpin dari kelompok gadis yang bermain lesung tadi. Raden Budok langsung bergumam dan yakin sekali bahwa gadis itu pernah hadir dalam mimpinya. Ia memandang gadis itu tanpa berkedip. Pada sore harinya, gadis-gadis pun mulai berhenti dan mengakhiri permainan lesungnya, termasuk dengan Sri Pohaci yang berjalan pulang ke rumah. Di rumah Sri Pohaci, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu disusul dengan suara seorang laki-laki, yang ternyata adalah Raden Budok. Ia meminta izin untuk menginap, tapi tidak diperbolehkan. Akhirnya, ia pun tidur di saung dekat rumah Sri Pohaci.
Ketika tertidur nyaman, ia mencium wangi kopi dan ketika membuka mata, tampak seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Ternyata diam-diam Sri Pohaci pun jatuh hati kepada Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung, Raden Budok pun berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan mereka pun bersepakat untuk menikah dan tinggal menetap di kampung tersebut. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikan karena senang mendengar nada lesung yang sesekali belajar memainkannya. Seiring berjalannya waktu, Raden Budok pun semakin senang bermain lesung, sehingga terkadang ia lupa waktu. Saking senangnya, ia pun tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal ia tahu bahwa bermain lesung di hari Jumat tidak diperbolehkan. Berkali-kali para tetua kampung mengingatkan hal itu. Namun, Raden Budok yang keras kepala tidak menghiraukannya dan tetap bermain lesung. Perilaku Raden Budok ini semakin menjadi-jadi. Ia terus memainkan lesung di hari Jumat sambil lompat kegirangan seperti seekor lutung. Dan tiba-tiba saja, Raden Budok tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi seekor lutung. Ia sangat terkejut setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Ia pun langsung lari ke dalam hutan yang tidak pernah kembali. Sementara Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Ia pun memutuskan untuk pergi secara diam-diam dan sekarang hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci dalam bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung dan daerah ini dengan nama Kampung Lesung. Karena faktor lokasi, yang daerah ini berada di sebuah tanjung, maka penduduk sepakat untuk memberi nama daerah ini sebagai Tanjung Lesung, dan nama itu dipakai hingga saat ini. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan kejadian tentang terbentuknya Tanjung Lesung? Mau percaya ataupun tidak, logis ataupun tidak